Halo sanak family, kembali lagi di channel Ruang Lendir. Dengan konsep cangkemetik, saya Vario akan menemani kalian di episode kali ini. Kali ini kita akan merangkum sebuah alur film yang berjudul Finding Mr. Right. Film ini dirilis pada tahun 2013 dengan sang mega bintang yaitu Mbak Tanwai yang aduhai, ditemani cowok maco yaitu Xiaobu. Film ini mengisahkan Jia alias Surti yang menjadi seorang wanita simpanan. Surti yang sedang mengandung anak dari pacarnya, ia tak bisa melakukan persalinan di negara Cina. Karena di Cina ada hukum yang mengatur tentang hamil di luar nikah. Akhirnya ia pun pergi ke Amerika untuk proses persalinannya. Di sana ia bertemu dengan Frank alias Tejo yang seorang supir ojol. Dan Surti pun mulai jatuh cinta kepada Tejo. Film ini konsepnya ada mangga ada pepaya. Jika memang berjodoh pasti takkan kemana. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Surti yang sedang bermasalah dengan pihak keimigrasian di Bandara Amerika. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya Kang Ojol jemputan Surti pun tiba. Diperlihatkan lawan main Surti nih, kita sebut saja Mawar. Ini kok tidak genah-genah sama sekali toh? Kan lanang cuk. Balani ya. Diperlihatkan lawan main Surti nih, yaitu Frank alias Tejo. Ih, kita sing kayak viral ya, Frank Ojol wi. Selama di Amerika, Surti akan tinggal di salah satu kos-kosan Tante Kubel. Tejo pun langsung mengantar Surti ke rumah Poniah si Tante Kubel. Poniah ini nih yang membuka usaha kos-kosan khusus untuk ibu hamil. Ternyata bukan cuma Surti yang akan tinggal di kos-kosan ini. Masih ada dua nyawa yang akan menemani hari-hari Surti. Yang rambut panjang kita sebut saja Cik Ru. Cetambai Ken bahaya. Yang rambut pendek kita sebut Cik Ngen. Ini skripnya tidak genah-genah sama sekali. Kang editor, besok lagi skripnya harap bukan ditot, kita dicairkan suasananya jadi yaitu. Ya udah lanjut, yuk. Tiba hari di mana Surti harus check up ke dukun bayi. Lalu Tejo mengantar Surti ke dukun bayi kenalannya. Karena kedekatan Tejo dan tante dukun, akhirnya Surti mengetahui kalau sebenarnya si Tejo ini adalah seorang tabib. Setibanya di rumah terjadi konflik batin padu gelut tidak karu-karuan antara Surti dengan Cik Ngen. Hanya gegara sebuah kepiting yang tiada harganya. Dikarenakan suasana hati yang sedang memanas, Surti mengajak Tejo untuk menemaninya meletre mendem anarki. Karena terlalu ngefly di puncak gemilang cahaya, imajinasi berubah menjadi fantasi membuat Surti cerita tentang pujaan hati. Dari sini Tejo bisa mengerti tentang lika-liku kehidupan yang dialami oleh Surti. Hari Natal pun tiba. Surti merasa teriris hatinya saat melihat keluarga Poniah yang sedang berkumpul, layaknya keluarga cemara yang bahagia. Dikarenakan sang demenan yang telah berjanji untuk menemuinya ternyata mengingkarinya, lalu membuat Surti menjadi galau. Di saat Surti yang galau dan gabut, ia datang menemui Tejo. Di sana mereka mulai ngopi, memasak, lalu makan bareng. Dari sini sepertinya benih-benih cinta antara mereka mulai berkembang biak. Tejo yang konsepnya adalah seorang bapak siap siaga langsung gas capcus setelah mendapat telepon dari anaknya yang kumat akibat sakit asma. Padahal mereka berdua sedang beruuhan saling bercanda mesra bahagia. Surti yang sudah mulai akrab dengan anak Tejo mengajaknya untuk menyusul Tejo yang sedang berada di New York. Yes, of course.
Di sana mereka mulai piknik, jajan tepi jalan lalu menonton pawai perindapan. Dengan keisengan anak Tejo, Surti pun mendapat masalah lalu ditangkap polisi. Dengan jurus cangkem metik yang dimiliki Tejo, Surti pun akhirnya bebas. Sepertinya keapasan Surti tak terhenti sampai di sini. Setibanya di kos-kosan, ia mendapat telepon dari istri sah pacarnya ini yang mengetahui tentang skandal antara mereka dan mengabarkan bahwa pacar Surti ditangkap polisi karena telah melakukan penipuan agar tetap bisa menjatah Surti. Yang artinya sekarang Surti tidak ada lagi yang menjatah top up Dana, ShopeePay, GoPay, pinjol, bank pelecet, ribut judi online dan lain sebagainya. Untuk bertahan hidup di negeri orang, Surti mulai menjual barang-barangnya yang terbilang ori, mewah, no KW-KW celup. Masih dirundung kegalauan, Cikdu berpamitan untuk pulang ke negaranya karena proses mengeluarkan jabang bayi telah usai. Ditambah lagi, Mbok Poniah juga berpamitan kepada Surti yang akan menemani anaknya yang sedang meteng. Namun tugas Mbok Poniah akan digantikan oleh Mas Tejo. Beberapa hari kemudian, Tejo yang mendapat undangan pernikahan dari mantan istrinya menjadi sangat galau. Saat Tejo menghadiri acara walimahan mantan istrinya, terlihat Tejo sendirian tanpa wanita di sisihnya. Hingga tiba-tiba secara mengejutkan, Surti datang dan menemani di sisih Tejo. Karena kecapean serta telat HPL, Surti pingsan saat sesi acara ngibing dansa dengan Tejo. Oh iya, Tejo yang memang konsepnya siap siaga langsung membawa Surti ke rumah sakit. Excuse me. Tejo menemani hari-hari Surti yang sedang sakit setelah proses melahirkan, menguatkan Surti agar tetap semangat menjalani hari-hari berikutnya. Seperti keluarga cemara yang bahagia, mereka menjalani hari-hari dengan penuh canda dan tawa. Hingga suatu ketika kebahagiaan mereka harus redup karena Surti dijemput ajudan pacarnya untuk pulang ke negaranya. Di Cina, Surti menjalani harinya sebagai sultan. Sultan opo? Bedanya wong sugih antara lanang karo wedok emang membedakan antara sultan karo sultan ya? Kan ada batu raja sama ratu, Pak. Lah ya mosok tadi sultan jancuk ya sing nulis narasi ya. Lanjut. Di Cina, Surti menjalani hari-harinya sebagai sultan. Namun tak ada kebahagiaan di dalamnya. Lalu Surti membulatkan tekad untuk bercerai dengan sang suami. Ya beginilah nasib orang kaya. Terkadang harta tidak menjamin sebuah kebahagiaan. Ingat, jangan nilai semua apa-apa dari harta. 2 tahun pun berlalu. Surti yang menjalani kehidupan yang sederhana seperti jadi tukang putu makanan, open BO alias bisnis online, jualan cireng bakar, apem, bolu, keripik secara online, terlihat sangat bahagia penuh canda dan tawa, ditemani sang buah hati yang tercinta. Setelah sekian lama, Surti akhirnya memutuskan untuk berlibur ke Amerika bersama sang buah hatinya. Ia akan bernostalgia di Empire State. Setibanya di Empire State, ia mendapat WA dari anak Tejo yang juga berada di sana. Surti yang terkaget-kaget, senang serta bahagia langsung mencari berlari mengelilingi puncak gedung untuk menemui mereka. Namun sayang nihilah hasilnya. Tak hilang akal, Surti pun membalas dengan pesan yang sama, bahwasanya ia juga sedang berada di tempat yang sama dengan mereka.
Di saat Tejo menerima pesan, ia langsung bergegas menemui Surti yang ada di atas. Akhirnya mereka pun bertemu kembali. Modus mempermulus mendapatkan gembus yang dilakukan anak Tejo berhasil menyatukan cinta di antara mereka. Di sini Tejo tak banyak ucapan karena tindakan dapat menemukan sebuah jawaban. Lalu film pun berakhir. Sungguh ending yang harmonis, manis, asli romantis. BTW ini adalah salah satu scene yang sangat disukai oleh Kang Editor. Scene di mana Surti yang terheran-heran, terkejut-kejut sampai terharu menangis bahagia saat ia pertama kali merasakan si jabang bayi yang bergerak dalam perutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Buat kalian yang suka silahkan tekan like-nya. Nek kowe ra seneng ra urusan, iki konsepe maksa kowe kudu seneng ra urusan.